Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel asal-asalan ya, karena dengan peralatan yang asal-asalan juga. HP yang ada, kalau dulu Xiaomi, sekarang Realme yang kameranya 3, nggak tahu berfungsi enggak. Sombong amat. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya bukan review, tapi menyampaikan spesifikasi teknis sepatu dari produksi terbarunya Sempak, karena beliau ownernya Mas Ray minta tolong saya untuk review. Bukan masalah ini ya, bukan masalah dari nanti ada dari influencer, dari YouTuber ada, cuman karena terdekat dari saya jadi minta tolong. Kebetulan saya punya channel YouTube ya yang sekarang teman-teman ikutin semua, jadi saya mau sedikit menyampaikan apa sih sepatu Sempak yang sekarang itu secara spek, bukan review, secara spek aja. Kalau mau mengorek pasti banyak ya, sepatu itu nggak ada yang sempurna, kalau dikorek kekurangannya semua pasti ada kekurangannya. Tapi saya menyampaikan apa yang dirubah, apa yang disajikan untuk edisi kali ini. Langsung aja biar waktunya cepet ya. Satu, penampakan dulu. Ini dulu pernah di IGTV kita ya, cuman banyak yang nggak sempurna. Ini penampakannya. Satu lagi ini, jadi ini penampakan dari sepatunya, bukan penampakan sih kok kayak setan gitu penampakan. Ini looksnya ya, looks dari sepatunya. Dengan filosofi ini adalah celana dalam ya, atau bahasa ininya Sempak dibalik ya. Dulunya merek Ampes, sekarang jadi Sempak dibalik doang. Ini dari itu, dari filosofi gambarnya. Emang nanti larinya bisa mirip, bebas sih mau dimiripin kemana, bebas, yang punya asumsi masing-masing. Tapi ini filosofinya itu. Kemudian untuk perubahan yang sangat drastis itu ada di sisi dalam. Di sisi dalam sekarang kita bukan lining kanvas. Kalau dulu kan kanvas, lining kanvas. Kemudian ada sedikit opsi-opsi tambahannya dengan sweat apa yang di artikel macam-macam itu. Tapi untuk edisi ini kanvas, ini sweat ya, ini sweat. Ini kan ada sebagian dari kanvas, ada sebagian sweat. Kemudian untuk lining dalam ini kita pakai Merry Mesh. Merry Mesh dengan foam 2 mili di dalamnya, full muter. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di dalamnya. Nah, ini sebentar, sumpal-sumpalnya dibuang dulu. Nah, ini Merry Mesh ya, jadi pakai Merry Mesh. Mesh lah kalau bahasa umumnya, mesh, nggak pakai Mary. Mary nama cewek gitu. Ini full kita pakai muter, jadi kalau teman-teman biasa ngeliat sepatu kayak Puma itu, Puma itu kan full meshnya dalamnya, sama Nike running macam-macam lah. Nah itu yang coba diaplikasikan, jadi keluar dari habit yang biasa kita kanvas 12 oz, dalamnya 8 oz, apa 6 oz, apa 4 oz. Nah ini kita rubah komposisinya. Kemudian si bapak ownernya minta kita coba ikut ramenya velcro, ikut velcro. Nanti sih katanya mau ngeluarin edisi yang lace-nya, yang basicnya. Nah ini velcro. Untuk velcro ini ada beberapa pertimbangan ya, karena kalau tali kan allowance-nya lumayan bisa lebar, karena tali 110 cm itu kadang hanya dipakai di 90, di 80, kan ada lebihnya panjang segini itu kan, nanti diikat. Itu enaknya pakai tali, jadi ada allowance buat mainin kaki gemuk, kaki kurus, kaki tanggung, enak. Nah kemudian kalau velcro ini pasti pertimbangannya banyak hal. Tentunya pasti ngambilnya yang dari tengah, kiri tengah. Orang kayak saya contohnya ya, 176 cm tingginya. Berarti ideal saya harusnya 75, saya udah over 85. Kemudian itu yang saya ambil tertinggi, nanti terendahnya yang paling kurus. Di sini ada yang paling kurus kayak kurang gizi, itu ada anak tim kampesnya, nanti nggak saya sebutkan namanya. Itu kita juga tes juga masuknya, jangan sampai nanti ketika kita ngambil yang paling gemuk nanti pas nih di sini, pas di sini ya, pas gemuk. Tapi nanti begitu yang kurus bisa lebih begini, kan nggak bagus juga, nggak proporsional. Akhirnya kita ambil tengahnya. Jadi mohon maaf kalau kakinya yang oversize, yang gemuknya parah itu nanti kurang nyaman. Jadi macam-macam sih tensinya. Jadi nanti
Tapi untuk ini sih, untuk yang edisi ini insya Allah sih pas, harusnya pas. Karena dari grid range yang main itu masuk itu, dari yang contoh size 43 itu yang tergemuk itu masuk, yang terkecil juga nggak terlalu jomplang banget. Itu yang kita pertimbangkan. Jadi bisa teman-teman nanti silahkan coba. Ini juga ada pertimbangan masalah insole juga. Karena biasa dulu kita pakai hanya 8 mili ya, sekarang itu hampir 10 sampai 12 mili di dalamnya ini insole customnya. Oh ya, ini baru ya, sekarang dia edisi khususnya beda sama yang kemarin di launching, bukan di launching, yang same Campes. Nah ini sekarang yang baru, konstruksi terbaru, nggak usah disebutin, nanti bisa teman-teman bisa lihat lah. Ini sudah pertimbangan ini pastinya, dan ini kita tes semua. Jadi ini yang diambil dari teman pattern, karena saya berkonsultasi dengan orang-orang pattern kan. Kebetulan saya dulu juga pernah bekerja di tempat development, pernah, jadi sedikit banyak tahu lah gitu. Cuman tidak mau mendalami saja ya. Gitu. Nah ini yang dari pertimbangan masalah velcro ya, ini yang kadang-kadang kita meleset, emang sering ngerubah dan nggak dapat di sini. Tapi insya Allah ini sudah dites. Yang paling gemuk kayak Ray aja. Ray itu kan saya 41 ya, 43, dia kakinya itu kayak kaki gajah gitu. Saya suruh coba, ternyata nggak sampai jomplang sampai ke sini, nggak sampai ke sini. Sama ini yang di bagian sini nih ada yang nggak pakai velcro, yang nggak kena ini emang untuk moving, untuk pergerakan di sini biar enak. Ini buat begini kan, pergerakan begini biar enak. Karena kalau semua kita fullin nanti gimana? Nanti seret kan, nggak enak buat main-mainnya gini, fleksibilitinya kurang bagus nanti. Makanya ini kenapa nggak dikasih itu begitu maksudnya. Tuh. Kemudian yang konstruksi perubahan lagi adalah pada sisi lasto ya. Sisi lasto kalau waktu bikin Campes itu basic kelasnya itu pakai Converse. Makanya teman-teman bisa lihat itu bentuk depannya. Sebentar, ada contoh nih. Bentuk depannya Converse itu agak lancip begini kan. Kaki-kaki slim. Itu enak dan emang looksnya bagus. Sepatu Converse sampai sekarang pun saya senang pakai karakter Converse. Cuman karena kaki saya karakter begini jadi kurang nyaman. Begini ya, bukan kuli begini. Tuh, jadi itu yang diambil. Kemudian kalau ditanya enakan mana, itu nggak bisa menjamin. Sepatu itu nggak bisa menjamin kaki yang harus menyesuaikan sepatu, jadi jangan dibalik. Jadi kalau kaki saya lebar, saya akan cari sepatu yang karakter lebar juga, dan saya nggak akan memaksakan sepatu yang sempit, dan saya nggak akan menjustifikasi wah sepatu ini nggak enak padahal kaki saya yang nggak pas dengan sepatu ini gitu. Makanya teman-teman kalau mau beli sepatu juga harus pertimbangan itu. Kemudian kenapa sih ngambil yang sempit? Itu juga decisionnya ada di owner, mau dia ngambil style apa mau ngambil buat nyaman apa gimana, itu terserah. Jadi intinya tidak bisa sepatu itu mewakili semua, hampir semua, tidak ada yang bisa ngeluh, itu nggak mungkin. Karena bentuk kaki manusia kan nggak seragam. Ada yang kaos itu kalau di toko-toko itu kan patungnya bagus-bagus, begitu dibawa pulang sampai rumah gemuk, nggak enak dipakai kan, gambarnya jadi melar gitu kan. Itu kan dia ngambil proporsionalnya. Nah sepatu juga begitu. Jadi teman-teman yang punya kaki silahkan konversi sendiri ke karakter sepatu yang diambil itu. Itu sisi besarnya, sisi garis besarnya yang dirubah dari Campes ke Sempak. Ini contoh konkretnya seperti ini. Seperti ini. Jadi yang dulu lancip di depannya kan, slim toe, yang sekarang lebar. Jadi kalau gampangnya kalau dulu nyaman, dengan yang ini sekarang lebih nyaman lagi. Tapi kalau dulu nggak nyaman di sini, insya Allah yang ini udah agak lebar. Karena kalau teman-teman biasa pakai fan enak, biasanya ke sini enak juga karena sama lastonya. Tuh. Kemudian sisi perubahan yang selanjutnya dari outsole. Outsole beliau ini udah mengcustom lagi, tapi dari size 40 sampai 44. Ini dalam progres mau ngelengkapin sih. Cuman pertama rilis ini 40 sampai 44. Ini udah custom karakter mereka dengan V-point. Kalau kata teman-teman Nike ini namanya V-point ya.
V-Point itu kalau katanya buat main skate itu moving gini enak tuh, puter-puter gini dia nggak seret katanya begitu. Saya kurang begitu memahami secara detail karakter. Ada teman saya di Nike juga ngomong ini, makanya Nike yang SB rata-rata ada V-Point begini kan tuh. Jadi alhamdulillah udah ada kemajuan di bagian outsole. Kemudian Foxing ini pilihan sementara di sini, di Foxing seperti ini. Ke depan sih mereka katanya juga mau meng-custom Foxing dan bempernya juga lagi dalam proses. Mudah-mudahan segera mungkin mereka launching. Dan oh ya, tambahan lagi di bagian tong ini juga ada foamnya ya teman-teman. Di lidahnya ini, di dalamnya ini ada foamnya 2 mili juga di dalam sini. Jadi lumayan empuk lah, nggak kayak kanvas gitu. Kalau kanvas kan kanvas sama kanvas nggak ada foamnya. Kalau ini ada foamnya. Yang kalau dulu kan begini, kanvas, ininya kanvas juga begini. Enak yang mana? Tergantung juga. Tergantung. Kalau ini simpel, kalau ini enak, tapi kalau basah lama keringnya kan. Jadi optional lah, nggak bisa paling bagus itu nggak ada. Yang ada saling melengkapi. Mudah-mudahan merek ini sama merek ini melengkapi, ada yang kekurangan, ada yang kelebihan, tinggal kita pilih aja beli yang mana, bagus yang mana, silahkan beli gitu. Mungkin itu saja garis besarnya untuk, bukan review ya tadi, untuk penyajian spesifikasi dari sepatu yang sudah di launching kemarin. Dan ada sedikit masalah di planning. Jadi untuk sekarang sih udah full capacity, ada semua. Jadi teman-teman kalau mau beli tinggal hadir ke IG-nya Campes Sempak. Salah terus. IG-nya Sempak, di situ sudah lengkap semua size, Shopee-nya juga udah ada. Silahkan saja. Mungkin nanti bisa lewat DM-nya Sempak kalau mau pertanyaan lebih lanjut. Nanti pasti dia juga akan nanya saya kalau ada sesuatu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada siang yang cerah ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sudah berkorban pulsa menyimak ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.